Selamat malam Pak Arsyad, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan program sistem manajemen penjualan, pembelian, dan persediaan dalam toko Sport Station Daily Park Mall. Sebelum memulai, perkenalkan saya Wycliffe Edward dengan NIM 251120845 selaku ketua kelompok. Adapun anggota kelompok saya yaitu Denny Hartanto dengan NIM 251120240, Ivanter Pratama dengan NIM 251120069, dan Stanley Valencius dengan NIM 251120294. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai presentasinya. Bagian pertama, saya membuat metode bersih layar yang akan dipakai untuk membersihkan semua teks di terminal sebelum kita menampilkan informasi baru. Saya membuat import OS dulu karena import OS diperlukan supaya Python bisa mengenali dan menggunakan OS system. CLS akan dijalankan jika OS name bernilai NT, dan jika bukan maka akan menggunakan clear. NT adalah kode yang dipakai Python untuk menandakan sistem operasi Windows. Saya menambahkan clear karena anggota kelompok saya menggunakan macOS, sedangkan fungsi CLS hanya dapat dijalankan oleh Windows saja. Masuk ke bagian berikutnya, saya membuat beberapa custom exception yang bertujuan agar pesan kesalahan yang muncul sesuai dengan kesalahan yang diinput oleh penggunanya. Exception yang pertama adalah kelas stok tidak cukup, yaitu turunan dari exception yang digunakan untuk menangani kondisi ketika stok tidak mencukupi. Di dalam kelas ini terdapat init, yaitu fungsi yang dijalankan saat error dipanggil. Saya menambahkan atribut seperti nama produk, stok yang tersedia, dan jumlah yang diminta. Kemudian super init digunakan untuk mengirim pesan error ke exception utama sehingga dapat menampilkan informasi kesalahan ketika pengguna membeli produk melebihi stok yang tersedia. Exception yang kedua adalah kelas produk tidak ketemu, yaitu turunan dari exception yang digunakan saat produk tidak ditemukan. Di dalamnya terdapat init yang menyimpan nama produk, lalu super init digunakan untuk menampilkan pesan error bahwa produk tersebut tidak ditemukan. Exception berikutnya adalah kelas produk tidak ada, yaitu turunan dari exception yang digunakan saat produk tidak tersedia. Di dalamnya terdapat init untuk menyimpan nama produk, lalu super init digunakan untuk menampilkan pesan bahwa produk sedang tidak tersedia. Saya akan menjelaskan tentang kelas produk. Kelas produk kan topik yang kita kerjakan itu tentang suatu toko di mana kita sebagai penjual bisa menjual barang, membeli stok dan menambahkan barang, dan sebagai pembeli kita bisa membeli barangnya. Nah, pada kelas produk untuk mulai kita pasti membutuhkan yang namanya produk untuk mulai penjualannya. Nah, untuk itu dalam produk kita memiliki atribut itu kode, nama, kategori, stok, dan harga. Dan juga yang satu lagi yang namanya status, yang dimana status tersebut jika lebih besar dari 0 atau strategi tidak sedia, ini khususnya untuk membaca apa tersedianya jika stoknya lebih besar dari 0. Setelah itu kita akan ada tambahkan metode, yaitu untuk tambah stok. Yang kedua kita menambahkan atribut lagi, yaitu jumlah. Jumlah ini untuk supaya kita bisa menghitung jumlah stok yang akan apa. Maka di sini kita nampaknya satu stok akan menambahkan jumlah. Dan juga jika stoknya itu lebih besar daripada 0 atau dia tidak sedia, maka itu dia sudah tersedia. Salah satu akan menjadi sedia dan dia sudah tersedia. Kita masuk ke metode selanjutnya, pasti setelah tambah stok pasti ada kurangi stok. Nah, di kurangi stok ini kita dapat macam-sama mengurangi stok yang dari produk-produk tersebut. Juga setelah itu ada info juga, di mana akan menampilkan semua produk ketika di jalan ini. Nah, setelah itu kita pasti ada iteratornya sendiri. Nah, ada dua, satu iterator dan satu lagi generator. Iterator ini kita tambahkan koleksi produk. Ini akan mengurutkan koleksi produk tersebut, dan selanjutnya itu kita namanya index. Nah, di mana index ini akan menunjukkan stock iteration. Dia akan memberhentikan program tersebut ketika suatu kondisi telah diketemui. Nah, ini kita tambah juga produk, yaitu dia akan memanggil set policy produk dan set index, di mana set indexnya akan menambah satu setiap kali dipanggil. Nah, untuk generatornya khusus untuk produk tersedia itu, di mana ini memakai suatu looping, di mana jika statusnya itu tersedia dan juga statusnya lebih besar dari 0, maka dia akan terus mengulang posisi produk tersebut sampai maksimumnya. Dan terakhir saya akan menjelaskan yaitu pasti kelas induk penggunanya. Nah, gunanya kita buat kelas induk penggunanya supaya kita dapat membuat kelas penjual dan juga kelas pembeli. Nah, ini sebagai induknya, dimana fungsi pengguna supaya sebagai orangnya gitu, dimana dia ada memiliki nama dan alamat dan juga info sebagai user, nama nama dan alamat yaitu alamat. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya akan memberinya kepada si Denny. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas project kami, lebih tepatnya pada bagian saya, yaitu kelas penjual dengan
kelas pembeli beserta dengan fungsi atau metode di dalamnya. Dengan menggunakan konsep inheritance kecuali bagian method checkup ini dibuat oleh Weeklist, jadi saya akan mempresentasikan bagian saya saja. Jadi yang pertama-tama ini ada kelas penjual, di mana kelas penjual itu mendapatkan warisan dari kelas pengguna berupa atribut nama dan alamat. Itu yang kedua itu ada koleksi produk, ada sebuah variabel untuk menyimpan semua produk ke dalam bentuk list. Itu ada yang ketiga itu ada riwayat penjualan, adalah sebuah variabel untuk menyimpan riwayat penjualan ke dalam bentuk list agar nanti bisa kita panggil untuk menampilkan riwayat penjualan tersebut. Nah, yang keempat itu ada total penjualan, adalah sebuah variabel untuk menampilkan informasi pendapatan atau penjualan yang telah kita lakukan. Yang pertama itu ada metode tambah produk, adalah sebuah metode untuk penjual itu dapat menambah produknya. Ini kita menambah produknya itu berdasarkan namanya. Ya, di sini ada koleksi produk, habis itu di append nama produknya yang diinput. Nah, habis itu yang kedua itu ada hapus produk, adalah sebuah metode agar penjual itu dapat menghapus produknya. Ini kita menggunakan kode produk. Jika kode produknya itu sama dengan kode produk yang diinput, maka produk tersebut itu di remove dari koleksi produknya. Kalau kode yang diinput itu tidak ada yang sama dengan si koleksi produknya, maka list produk tidak ketemu. Yang ketiga ada metode list produk, adalah sebuah metode untuk menampilkan semua produk. Jika masih belum ada, tampilkan belum ada produk. Kalau sudah ada, tampilkan yang ini. Itu ada metode mengubah stok, adalah sebuah metode untuk mengubah stok produk yang sudah ada. Itu juga kita menggunakan berdasarkan kode produknya. Jika kode produknya itu sama dengan kode produk yang kita input, maka tampilkan menu-menu ini, ada 1, 2, dan 3. Itu disuruh pilih. Nah, jika 1, maka input jumlahnya mau berapa, habis itu produknya itu ditambah sebesar jumlah yang diinput. Kalau yang kedua, maka dia suruh input lagi. Kalau jumlahnya itu lebih kecil sama dengan 0, maka inputan tidak boleh 0 atau negatif. Kalau sudah sesuai, break, produknya itu stoknya dikurangi sebesar jumlah. Kalau jumlah yang kita input itu lebih besar daripada jumlah stok yang tersedia, maka restriction stok tidak cukup. Kalau kode produk yang kita input tidak ada pada koleksi produknya, maka raise exception produk tidak ketemu. Itu ada metode cara penjualan, adalah sebuah metode untuk menambah isi penjualan yang nantinya berguna untuk riwayat penjualan. Nah, di dalamnya itu terdapat waktu pada saat transaksi terjadi. Itu ada nama pembeli, nama produk, jumlahnya, itu total harganya. Nah, nanti total penjualannya itu ditambah sebesar total harga dari setiap transaksinya. Nah, itu ada riwayat penjual, adalah sebuah metode untuk menampilkan riwayat penjualan. Kalau masih belum ada, tampilkan riwayat masih kosong. Kalau sudah ada, tampilkan yang ini. Itu ada metode info, adalah sebuah metode untuk menampilkan informasi penjual yang ada nama, alamat, jumlah produknya berapa. Itu ada total penjualannya. Itu ada kelas pembeli seperti sebelumnya, adalah sebuah kelas yang mendapatkan warisan dari kelas pengguna berupa nama dan alamat. Itu ada yang kedua, itu ada variabel total biaya, adalah sebuah variabel untuk menampilkan total biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli. Itu yang ketiga, itu adalah riwayat pembelian, adalah sebuah variabel untuk menyimpan riwayat pembelian ke dalam bentuk list nanti agar kita bisa panggil variabel tersebut untuk menampilkan riwayat pembelian. Itu yang keempat, itu adalah keranjang, adalah sebuah variabel untuk menyimpan keranjang pembeli yang telah dilakukan oleh pembeli ke dalam bentuk list. Itu yang pertama, itu ada lihat atau produk, adalah sebuah metode untuk menampilkan produk yang tersedia yang didapat dari penjual, karena kita nggak tahu produknya itu kan dari penjual. Nah, ini kita menggunakan variabel baru, adalah produk tersedia, yaitu list dari generator produk tersedia. Itu di dalamnya itu ada penjual, lebih tepatnya pada di koleksi produknya. Jika produk yang tersedia itu sama dengan 0 atau tidak ada, maka tampilkan yang ini. Kalau sudah ada, tampilkan yang ini. Itu yang metode kedua, itu ada tambah ke keranjang, adalah sebuah metode agar si pembelinya menambah produk ke keranjang. Di sini kita juga menggunakan variabel baru, yaitu produk ditemukan sama dengan none atau belum ada ya. Nah, di sini kita juga menggunakan berdasarkan namanya daripada kodenya. Nah, jika nama produknya itu sama dengan nama produk yang kita import, maka produk ditemukan itu sama dengan produknya yang kita temukan. Nah, itu jika produk yang ditemukan itu tidak ada, maka ya press produk tidak ketemu. Jika produk yang kita temukan itu stoknya masih belum ada atau tidak tersedia, maka rest produk tidak ada. Jika jumlah yang kita input itu lebih besar daripada stok produk yang tersedia, maka rest exception stok tidak cukup. Kalau else ya keranjang itu ditambah produknya apa, jumlahnya berapa, penjualnya berapa. Habis itu ada informasi ya kan, jumlah, habis itu namanya ditambah ke keranjang. Nah, habis itu ya ada metode lihat keranjang, adalah semua metode untuk melihat list keranjang. Jika masih belum ada, tampilkan ini. Kalau sudah ada, tampilkan yang ini ya. Nah, di dalamnya ini ada terdapat subtotal, yaitu didapat dari setiap iterasi. Ada nama produknya, lebih tepatnya pada harganya, habis itu dikalikan dengan
jumlahnya berapa. Itu tiap transaksi, tiap produknya nanti semuanya dijumlahkan ke dalam bentuk variabel total. Metode checkout dibuat oleh Wycliffe. Itu ada metode lihat riwayat pembelian, adalah sebuah metode untuk melihat riwayat pembelian. Jika masih belum ada ya tampilkan yang ini, kalau sudah ada tampilkan yang ini. Itu ada total penjualan, pengeluaran itu didapat dari total biaya yang telah dilakukan oleh pembeli. Itu ada yang terakhir, ini ada metode info, metode yang digunakan untuk menampilkan informasi pembeli. Jadi kita menggunakan polymorphism. Sekian dari presentasi saya hari ini, saya ucapkan terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya, tapi dimulai dengan metode checkout pada pembeli terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke logika checkoutnya terlebih dahulu, kita akan masuk ke dalam pengecekan isi dari keranjang pembelinya terlebih dahulu. Nah, jika masih kosong, maka dia akan muncul pesan keranjang masih kosong. Nah, kemudian di sini ada total bayar. Dia membaca return total dari si lihat keranjang ini yang sudah dikalkulasikan dalam subtotal dari si item ataupun si produk yang sudah diinput dalam keranjang. Kemudian di dalam menu konfirmasi pembayaran di sini ada terjadi input yes or no. Nah, jika dia no, nah maka akan muncul pesan pembayaran dibatalkan lalu kembali ke menu si pembelinya. Nah, di sini saya menggunakan waktu transaksi di mana sudah dipelajari pada pertemuan ke-6. Ini seperti lengkap ataupun ya keren-kerenan saja biar lebih enak dilihat. Nah, jadi di save keranjang ini terdapat 3 elemen, yaitu produk, jumlah, dan juga penjual. Kita panggil si produk, tapi panggil juga metode produknya, yaitu kurangi stok. Dikurang dengan jumlah item yang ada pada shelf keranjangnya. Setelah dia menguranginya, maka langsung ada penyimpanan terhadap transaksi pembeli. Setelah itu, di riwayat pembelian akan terjadi penambahan transaksi pembeli, lalu total biayanya, kemudian untuk catat penjualan di dalam kelas penjual supaya dia terupdate terus statusnya. Nah, setelah itu pembacaan ketika error. Nah, ketika stok tidak cukup maka yang akan muncul pesan ini. Lanjut, kalau misalnya aman-aman saja semuanya, maka pembayarannya akan berhasil dengan tanggal sekian, total dibayar, dan juga ada pesan terima kasih terhadap si pembeli. Kemudian, nah setelah itu baru kita kosongkan si keranjangnya supaya bisa ibaratnya ngeriset keranjang lagi. Nah, lanjut, saya akan menjelaskan di bagian metode menu penjual. Nah, di menu penjual ini ada 7 menu yang bisa dipilih. Nah, untuk pilihan nomor 1 mengenai tambah produk. Di sini saya menyuruh user untuk menginput 5 atribut yang akan ditambahkan dalam produk, yaitu kode, nama, kategori, stok, dan harga. Nah, di sini terjadi pengecekan stok dan harga. Maksudnya apa? Maksudnya jika user menginput negatif ataupun 0, maka akan muncul pesan ini dan menyuruh user untuk menginput kembali aman dengan harga. Nah, jika aman-aman saja, berarti dia akan lanjut ke objek dari produk baru, kemudian akan dimasukkan ke dalam kelas penjual di dalam metode tambah produk si produk baru ini. Nah, di sini saya menggunakan value error. Dengan pesan ini nanti akan kembali lagi ke menu penjualnya. Ini juga sama. Lanjut ke yang pilihan nomor 2, yaitu melihat semua produk. Nah, di sini ya tinggal panggil saja metode dari penjual, yaitu list produk, untuk menampilkan produk-produk apa saja yang tersedia beserta kode-kodenya. Oke. Untuk nomor 3, yaitu mengenai mengatur produk. Di sini ada logika if. Jika produknya itu kosong, maka produknya tidak bisa diatur. Yang akan muncul pesan belum ada produk untuk diatur. Nah, jika sudah ada, berarti ya harus ditampilkan dulu produknya. Jika sudah ditampilkan, maka masukin kode produk yang ingin diatur. Kode produk ini ya supaya lebih memudahkan penjual agar lebih cepat mengubah stok dalam produk tersebut. Di sini ada try accept. Jika dia aman-aman saja, maka ya udah terjadi perubahan stok pada produk yang ditentukan. Nah, jadi kalau misalnya dia error, maka akan muncul pesan yang ini, yang class action yang ada di atas. Oke, lanjut untuk opsi nomor 4, yang dimana untuk menghapus produk. Nah, ini kurang lebih sama logikanya dengan nomor 3. Sama seperti yang di atas, dia itu akan muncul list produknya dulu. Baru masukin kodenya yang ingin dihapus. Nah, di sini saya ada tambahan menggunakan seperti pesan yakin gitu. Apakah kamu yakin untuk menghapus produk ini? Jika iya, maka akan terjadi penghapusan produk. Nah, jika tidak, akan muncul pesan penghapusan produk dibatalkan, lalu dia akan kembali ke menu penjual. Nah, nomor 5 ini gunanya untuk melihat riwayat penjual. Maksudnya itu adalah melihat riwayat penjualan yang pernah dibeli oleh user pembeli. Nah, kemudian di opsi nomor 6 ini adalah informasi penjual. Nah, di opsi nomor 7 ini dia itu kembali ke menu utama, yaitu menu pilih role. Nah, jika dia menginput di luar dari angka 1 sampai 7, maka akan muncul pesan tidak valid. Nah, lanjut untuk menu pembeli. Nah, kurang lebih sama seperti menu penjual. Pada opsi nomor 1, yang dipanggil itu adalah kelas pembeli dalam lihat katalog produk si penjualnya, karena dia akan ingin melihat katalog produk. Kurang lebih sama. Nah, untuk nomor 2 itu juga sama sebenarnya, karena dia melihat katalog produknya dulu, baru dia bisa masukkan nama produk yang ingin ditambahkan ke keranjang. Nah, di sini penjual harus masukkan nama produknya, bukan kodenya. Kemudian masukin jumlah produknya. Nah, kalau misalnya aman-aman aja, berarti dia akan tambah ke keranjang. Nah, ini untuk error-errornya.
yang akan memunculkan pesan-pesan errornya. Nah, untuk nomor 3 ini tujuannya untuk melihat keranjang. Nomor 4 juga sama yang sudah saya jelaskan di atas, dia hanya memanggil metode checkout-nya saja. Jadi kebanyakan di sini itu hanya input dari user untuk menekan enter untuk melanjutkan. Oke, lanjut ke dalam program pertama atau menu utama. Nah, di sini saya langsung mendeklarasikan bahwa si penjual, atau saya buat di sini penjual admin, itu sudah ada nama dan alamatnya. Jadi bukan dari user yang menginputnya. Karena saya rasa aneh saja kalau misalnya user ini menginput nama penjual dan alamat penjual tapi secara random. Karena kan di sini kan saya menggunakan toko Sportstation di Depart Mall. Nah, jadi saya langsung mendeklarasikan bahwa username-nya itu sportstation_admin dengan lokasi di Depart Mall. Lalu di sini saya langsung menyiapkan beberapa produk agar pembeli bisa langsung check out produknya tanpa harus masuk ke dalam menu penjual untuk menambah produk. Setelah itu baru masuk ke dalam menu pilih role. Nah, di sini ada tanggal yang dimana itu dapat dari date time now. Lalu kita bisa pilih masuk sebagai penjual atau si pembeli dan juga keluar program. Nah, karena saya sudah mendeklarasikan nama penjual dan alamat penjual, opsi pertama ini saya bikin program seperti verifikasi login. Nah, jadi kalau misalnya nama penjualnya salah ataupun passwordnya itu salah, maka dia akan terjadi infinite loop yang dimana meminta user untuk menginput ulang secara terus-menerus sampai benar. Nah, kalau misalnya berhasil, maka dia akan muncul pesan seperti ini dan langsung menuju ke menu penjualnya. Untuk opsi nomor 2, seperti biasa, ya kita harus menyuruh user untuk menginput nama pembelinya dan kemudian alamat pembelinya, baru kita masuk ke dalam menu pembeli. Untuk nomor 3 itu hanya mengeluarkan user dari program ini. Nah, jika user itu menginput di luar dari nomor 1 sampai 3 itu, maka dia akan muncul pesan pilihan tidak valid. Nah, jadi di sini ada 3 menu yang bisa dipilih. Nah, saya akan mulai dalam menu pertama dulu, yaitu masuk sebagai penjual. Nah, di sini akan diminta verifikasi login. Yang dimana kalau misalnya saya asal-asal menginputnya, maka akan terjadi ini, pesan ini akan muncul dan terjadi infinite loop. Nah, itu dia. Kalau benar, dia akan berhenti dan langsung masuk ke dalam password. Nah, kalau password salah juga sama, infinite loop. Tapi kalau misalnya benar, akan muncul pesan login berhasil. Nah, silakan enter untuk masuk ke menu penjual. Nah, ini dia menu penjualnya. Nah, di menu penjual ini tadi saya jelaskan ada 7 menu. Nah, di sini langsung saja saya coba satu persatu. Dari lihat produk dulu. Nah, di sini list produk semua terdaftar, aman. Saya ingin coba untuk tambah produk. Nah, akan muncul pesan produk Adidas Nexora berhasil ditambahkan. Nah, coba saya lihat di dalam produknya. Nah, ada di sini dengan kodenya, nama, kategori, stok semua aman. Untuk mengatur, misalnya saya tambah stok, oke, muncul juga ini sekarang 30. Coba saya kurangi stok. Nah, dia akan muncul pesan stok produk Adidas Nexora berkurang sampai 30, jadi sisanya 0 dan produknya sudah habis. Kalau saya kurangi lagi, error. Nah, stok Adidas Nexora ini tidak cukup. Oke, kembali. Nah, coba lihat di produknya, sudah tidak tersedia di sini. Oke, kita lanjut untuk menghapus produknya. Saya coba no dulu. Kalau dia no, berarti harusnya akan kembali ke menunya. Oke, kalau misalnya tadi yes, maka produknya berhasil dihapus. Coba kita cek, terhapus. Oke, lanjut untuk tadi riwayat penjualan pasti masih kosong karena belum ada transaksi penjualan. Untuk informasi ini nomor 7, berarti kita akan kembali ke menu utamanya. Oke, sekarang saya akan masuk sebagai pembeli. Di sini saya diminta untuk masukin nama dan juga alamat. Baru di menu pertama kita lihat dulu katalog produknya. Oke, semua katalog yang tersedia. Kemudian saya ingin tambah produk ke keranjangnya. Misalnya saya tambah Vans Old School. Nah, oke, baru lihat keranjangnya muncul. Lanjut dengan tambah lagi MX. Oke, saya mau check out. Kalau saya no, maka pembayaran dibatalkan, akan kembali ke menu awal. Nah, kalau misalnya saya yes, berarti ada updatean nih. Nah, berkurang sampai 18, sisa stoknya 0, 12, sisa stoknya 3. Nih, Vans Old School sudah habis. Baru pembayaran berhasil di tanggal sekian, pukul sekian, total dibayarnya dan ada pesan terima kasihnya. Baru lanjut untuk melihat katalognya apakah masih ada. Nah, itu si Vans Old School sudah tidak tersedia, maka dia langsung hilang di dalam katalog produk ini. Si Nike ini masih 3 stoknya. Oke, baru bisa lihat pembeliannya di sini. Lihat ini nama produknya, jumlahnya, harganya, subtotalnya, dan juga penjualnya siapa dengan total pengeluaran. Lanjut untuk info profil. Di sini ada nama, alamat, total pengeluarannya, item di keranjang 0 dengan harga transaksinya. Ini kayaknya typo nih. Ini harusnya total transaksi bukan harga. Coba saya tambahkan item di keranjang apakah terupdate. Itu baru lihat profil. Nah, ada item di keranjang 1. Oke, kembali ke menu utama. Kita lihat si penjual. Nah, dari penjual ini kita coba lihat dari riwayat penjualan. Nah, di sini udah ada riwayat penjualannya, itu customernya Wycliffe, produknya ini, quantity-nya dengan total harga sekian dan juga ada total penjualannya. Untuk informasi penjual, nah di sini sudah ada sudah terupdate total penjualannya. Nah, ini kalau misalnya saya enter aja berarti pilihan tidak valid. Baru keluar dari program. Jadi sekian presentasi dari kelompok saya, Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan selamat malam, Pak.